bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Dewan, yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, yang kami hormati Dan Posal Waisai, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli bupati, seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Distrik Kota Waisai, dan para lurah. Yang kami hormati saudara-saudara instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan perbankan. Yang kami hormati Saudara Ketua KPUD Kabupaten Raja Ampat, yang kami hormati Ketua Bawaslu atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan partai-partai politik, yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Peserta rapat yang kami banggakan, setelah mendengar pembacaan daftar hadir anggota Dewan yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariatan DPRD Kabupaten Raja Ampat, maka jumlah anggota Dewan yang hadir telah memenuhi quorum adalah untuk mendengar bersama pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap pembahasan materi LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Untuk itu, atas nama pimpinan Dewan, saya mempersilahkan juru bicara masing-masing fraksi-fraksi Dewan agar dapat menyampaikan pandangan akhir fraksi. Maka saya mengundang dengan hormat juru bicara fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi. Silakan. Saudara rekan-rekan anggota fraksi Dewan yang terhormat Kapolres Raja Ampat, yang terhormat Dandim 1805 Raja Ampat atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekwan, yang terhormat yang terhormat Saudara Sekda, yang terhormat Saudara Sekwan, yang terhormat Komandan Pos Angkatan Laut Raja Ampat, yang terhormat para asisten dan staf ahli Bupati, yang terhormat pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat para tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, dan rekan-rekan pimpinan partai politik se-Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat para hadirin dan undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia, mewakili pendapat akhir fraksi Demokrat mengajak kita sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana masih memberikan kita kesehatan sehingga dapat
hadir di tempat ini. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pembahasan LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 kali ini dilakukan dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk kita di Indonesia pada umumnya dan Raja Ampat pada khususnya. Sehingga proses pembahasan saat ini dilakukan dengan tetap memenuhi standar operasional prosedur SOP kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun tidak sedikit pun mengurangi frekuensi dalam pelaksanaan pembahasan sehingga berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Fraksi Demokrat ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada Saudara Bupati beserta jajarannya yang telah sigap melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 secara baik sehingga dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 di Raja Ampat. Dan dengan momentum baik ini pula, kami ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Bupati dan jajarannya dalam menyelenggarakan roda pemerintah dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, sehingga untuk ke-6 kalinya pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Dengan hasil ini kami mengharapkan kepada kita semua agar jangan terlalu berpuas diri, namun selalu menjaga hasil ini agar dapat dipertahankan di masa yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 adalah mekanisme tata pemerintahan yang memang harus dilakukan sebagai bukti bahwa kekuasaan memang ada batas-batas politik, dan legislatif. Pertanggungjawabannya kepada publik apa yang dilakukan Saudara Bupati dengan membuat dan menyampaikan LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang perlu diapresiasi oleh fraksi-fraksi di DPRD dan khususnya kami dari Fraksi Demokrat. Dengan LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 ini terrefleksi pemerintah berjalan dalam koridor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Fraksi Demokrat, menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2019 ini pada Saudara Bupati yang telah menyalakan lentera penerangan jalan yang bermaksud untuk memberikan signal atas kesanggupan untuk dikoreksi oleh rakyatnya dengan parameter agenda pemerintah yang telah disepakati. Fraksi Demokrat menyadari bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat saat ini secara substansi telah memberikan ruang inovatif untuk kemajuan di bumi bahari yang kita banggakan ini. Pimpinan Dewan, hadirin sekalian yang berbahagia, rapat paripurna ini juga begitu penting artinya bagi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Raja Ampat, karena menyangkut kinerja Saudara Bupati yang telah dituangkan dalam dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Fraksi Demokrat melihat bahwa kinerja institusional yang terekam dalam dokumen LKPJ ini melanjutkan realisasi yang lebih baik. Dengan demikian, tidaklah berlebih apabila komisi-komisi yang membahas LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 dalam laporannya dalam Pleno 3 pada tanggal 13 Juli 2020 secara kelembagaan bahwa DPRD Kabupaten Raja Ampat melalui komisi-komisi di DPRD tentunya telah menyampaikan pendapat secara kritis, konstruktif dalam rangka komitmen untuk memperbaiki, memperkuat dan mendukung kinerja pemerintahan Kabupaten Raja Ampat agar mempunyai daya saing di segala bidang. Untuk itulah melalui mimbar yang mulia ini, sejalan dengan pendapat komisi-komisi dewan, maka kami Fraksi Demokrat juga akan memberikan refleksi konstruktif dalam menyikapi LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Fraksi Demokrat meyakini bahwa LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 harus dipahami sebagai piranti konstruktif dan bagian penting tertib pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah disusun
sesuai regulasi pemerintahan daerah. Pandangan fraksi Demokrat, dalam pandangan umum yang lalu dan pandangan akhir pada saat ini merupakan produk pengeluaran aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Raja Ampat yang demokratis. Pimpinan Dewan, hadirin yang berbahagia, melalui mimbar ini, fraksi Demokrat memberikan pemahaman responsif positif dalam menyikapi LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Sikap politik fraksi Demokrat ini selayaknya dipandang sebagai politik resolves untuk menata kehidupan Raja Ampat di masa-masa mendatang yang bertolak dari dokumen-dokumen tersebut. 1. Penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 yang menjelaskan secara ringkas akan garis besar mengenai realisasi perkembangan pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat. 2. Dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 yang menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas perbantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 3. Lampiran dokumen LKPJ tahun anggaran 2019 yang menjelaskan realisasi capaian kinerja urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD Kabupaten Raja Ampat. Pimpinan Dewan dan hadirin sekalian yang berbahagia, sehubungan dengan LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 ini, pada akhirnya fraksi Demokrat secara khusus hendak memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran, saran dan masukan bagi peningkatan kinerja bagi pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan menghasilkan saran dan masukan guna untuk peningkatan kinerja atas dasar LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. Pertama, agar saudara Bupati terus melanjutkan penguatan dan peningkatan kinerja pemerintahan untuk mewujudkan Raja Ampat yang mandiri dan sejahtera. Karena saudara telah bergerak di jalan yang benar dengan membuka orientasi paradigmatik ke arah optimisme bahwa Raja Ampat harus semakin diperhitungkan baik di Provinsi Papua Barat khususnya untuk di Indonesia pada umumnya. Kedua, saudara Bupati perlu terus bergerak melakukan perbaikan kinerja pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat dengan melakukan evaluasi kinerja kepada semua OPD secara periodik dan dukungan jaringan IT agar mempermudah konektivitas kinerja. 3. Mengingat Raja Ampat adalah salah satu tujuan wisata dunia dan guna mewujudkan slogan Gempar Emas, maka saudara Bupati untuk membangun dan mengembangkan kinerja berbasis teknologi informasi untuk mengatasi secara tepat dan terukur segala persoalan yang membutuhkan solusi bagi masyarakat Raja Ampat dan menjamin ketentuan publik serta jaminan keamanan bagi investasi yang mensejahterakan. 4. Peningkatan kualitas pendidikan, mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat, membuka kesempatan kerja dan melakukan intervensi permodalan bagi para nelayan khususnya nelayan tradisional. Peningkatan usaha bagi pengusaha lokal dengan memberikan kemudahan administrasi investasi yang pro masyarakat kecil. Terus melakukan terobosan reformasi administrasi bagi kinerja birokrasi dengan mengadakan perkembangan kelembagaan pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang berorientasi pada layanan rakyat yang secara prosedural mudah diakses oleh publik. Sebelum fraksi kami menentukan sikap terhadap hasil pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2019, dengan ini kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Segera mengevaluasi manajemen BUMD yang baru
dan meminta pertanggungjawaban kepada manajemen BUMD yang lama untuk segera mengembalikan modal awal pemerintah daerah dan dividen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh manajemen BUMD dengan pemerintah daerah. 2. Segera membangun jaringan listrik di kampung-kampung yang memenuhi syarat dari PLN. 3. Mengalokasikan dana otsus agar dipergunakan secara tepat sasaran untuk program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya OA. 4. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah yang telah berjalan di seluruh pelosok Kabupaten Raja Ampat. 5. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan OPD segera dilaksanakan setelah menerima DPA sehingga tidak terjadi lagi silpa di akhir tahun anggaran. 6. Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dengan menempatkan tenaga guru dan medis di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. 7. Dinas Kesehatan dan RSUD segera menyiapkan MOU sebagai dasar hukum untuk mengontrak dokter spesialis untuk RSUD Kabupaten Raja Ampat. 8. Pemerintah untuk dapat menyebar tenaga kesehatan yang menumpuk di Puskesmas Waisai dan Saunek agar segera ditempatkan di kampung-kampung di seluruh Kabupaten Raja Ampat. 9. Menindak tegas tenaga pengajar yang tidak aktif menjalankan tugas dengan baik. 10. Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah agar segera merelokasi pedagang yang sekarang masih menempati pasar tradisional di pinggir kali untuk dipindahkan ke pasar Sunan Bogor karena pasar sekarang sangat mengganggu keindahan daerah aliran air Todas serta dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan karena posisi pasar tersebut berada di tengah kota Waisai dan sangat dekat dengan pantai WTC. 11. Meminta kepada saudara Bupati untuk segera memberlakukan status new normal di Kabupaten Raja Ampat guna menumbuhkan kembali roda ekonomi masyarakat serta membangun kembali pariwisata Raja Ampat yang pada saat ini sedang mati suri dikarenakan COVID-19. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi sehingga dapat mencegah penyebaran virus corona di Kabupaten Raja Ampat. 12. Kami meminta dengan tegas kepada saudara Bupati agar meminta aparat penegak hukum untuk menginvestigasi dan meminta penjelasan serta meminta pertanggungjawaban kepada manajemen Persiram terhadap penjualan klub bola yang merupakan tim kebanggaan masyarakat Raja Ampat khususnya dan masyarakat Papua Barat pada umumnya. Karena itu, Persiram merupakan salah satu tim sepak bola di Papua Barat yang berkiprah di kasta tertinggi persepak bolaan di tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kekuatan iman kepada kita semua. Fraksi Demokrat melalui mimbar yang terhormat ini dengan kesadaran penuh memberikan apresiasi kepada saudara Bupati yang telah memimpin Kabupaten Raja Ampat dengan penuh keutuhan sekaligus menegaskan bahwa peningkatan kinerja memang harus dilakukan sebagaimana rekomendasikan oleh Lembaga DPRD Kabupaten Raja Ampat. Sedikit ikhtiar buat kami bahwa kekuasaan itu pada mulanya hanya ikhtiar dan berawal dari niat dasar di antara keindahan untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat dan di antara mereka saling menerima pemikiran melalui ucapan yang dilakukan dengan harga diri yang terpercaya. Akhirnya, berdasarkan pandangan apresiasi dan berbasis kearifan leluhur, maka fraksi Demokrat dengan keteduhan hati dan kedalaman jiwa menyampaikan pendapat menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pandangan akhir fraksi ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian tidak dapat
Jika penyampaian terdapat kalimat yang menyinggung perasaan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera DPRD Kabupaten Raja Ampat terhadap dokumen LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. Yang terhormat Saudara Bupati, yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati Kapolres Raja Ampat, yang saya hormati Dandim 1805 Raja Ampat atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekda, yang terhormat Saudara Sekwan, yang terhormat para asisten dan staf ahli Bupati, para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat para tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, dan rekan-rekan pimpinan partai politik se-Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat saudara-saudara dari insan pers, serta seluruh hadirin dan undangan yang hadir di dalam ruangan sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam ruang sidang yang terhormat ini untuk mengikuti rapat pleno 5 dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Raja Ampat terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerakan Amanat Sejahtera terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. LKPJ merupakan progres report pelaksanaan tugas atas laporan pencapaian kinerja yang dinilai dari realisasi target anggaran selama 1 tahun. Dengan demikian, LKPJ merupakan wahana untuk berbagai peran dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019. Kiranya hal ini akan mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam menyempurnakan kinerja pemerintah daerah pada masa-masa yang akan datang. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kerja keras Saudara Bupati beserta seluruh jajarannya dalam upaya penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Namun demikian, fraksi Gerakan Amanat Sejahtera juga ingin menyampaikan beberapa catatan penting dalam mendasar pada kesempatan pendapat akhir ini. Catatan-catatan fraksi Gerakan Amanat Sejahtera ini kami berikan sebagai wujud kasih sayang dan kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan di Kabupaten Raja Ampat yang kita impikan bersama, yaitu sebagai slogan firman, membangun tanpa perbedaan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami banggakan, setelah melalui proses panjang sidang, rapat dan diskusi antara komisi-komisi dengan OPD, internal komisi, rapat fraksi, dan kunjungan kerja komisi-komisi ke beberapa lokasi, serta mencermati dan mempelajari laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Raja Ampat terhadap LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Pada akhirnya, kami fraksi Gerakan Amanat Sejahtera menyatakan dapat menerima LKPJ
yang disampaikan oleh Bupati dengan catatan sebagai berikut. A. Kualitas penyusunan dan penyajian LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Penyajian LKPJ tahun anggaran 2019 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Raja Ampat dalam bentuk narasi dan hanya sebagai sebagian dari berbagai informasi yang justru sangat dibutuhkan dalam analisa dan penilaian kinerja pemerintah pemerintah Kabupaten Raja Ampat sangat membingungkan pembaca laporan. Untuk itu kami meminta agar pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyampaikan LKPJ secara lengkap dan utuh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, di mana dalam penyampaian LKPJ agar penyampaian ringkasan capaian kinerja serta kebijakan dengan menggunakan tabel yang jelas, sehingga penyajian dengan menggunakan tabel membaca dokumen LKPJ dapat mengerti dan memahami secara jelas visi dan misi Bupati Raja Ampat. Kebijakan yang diambil, indikator kebijakan, target kebijakan, serta penyampaian kinerja kebijakan sesuai atau belum sesuai antara isi dokumen LKPJ dan kenyataan yang terdapat di lapangan. Standar akuntansi pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam kurung sal garing silva, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Tahun 2019 adalah tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2016-2021. Sehingga RPJMD Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Akan tetapi pencapaian-pencapaian dalam tahun 2019 terkait RPJMD Kabupaten Raja Ampat belum tersampaikan, minimal ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik sehingga pembaca laporan bisa menganalisa, menilai dan memberikan masukan terkait program pembangunan Kabupaten Raja Ampat. Untuk itu perlu adanya penyajian yang lebih sistematis dan informatif sehingga mudah dibaca dan dianalisa secara jelas sesuai pedoman evaluasi LKPJ yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. B. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. Selain hal-hal yang tertuang dalam laporan komisi-komisi Dewan terhadap dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat, berikut beberapa catatan yang dapat kami sampaikan, yaitu 1. Hendaknya program-program yang melibatkan beberapa dinas OPD agar dikoordinasikan antara OPD sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD. Harapan agar tercipta pola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Raja Ampat yang sinergis dan bermanfaat untuk Kabupaten Raja Ampat. C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas pemerintahan. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Semboyan gempa Remas yang diusung oleh pemerintah Firman idealnya tercermin dalam kebijakan serta realisasi dan penyerapan anggaran. Akan tetapi kami terlihat masih belum optimal. Hal ini masih terlihat seperti kebijakan penataan pedagang kecil dan pasar tradisional yang hingga saat ini masih terlihat semrawut. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait agar dapat segera merelokasi pedagang yang ada di pasar saat ini untuk segera dipindahkan ke pasar yang baru. B. Penerapan kebijakan yang tegas terhadap keberadaan minimarket yang belum terlihat. 3.
Dinas PTSP Persik segera menyiapkan draft rancangan perda terkait sumber-sumber yang menunjang peningkatan PAD. Segera menindaklanjuti dan mengevaluasi izin PT Jelu Mutiara karena masa berlaku sudah habis dan dari tahun 2018. Segera menyiapkan aplikasi OSS (Online Signal Submission) adalah perizinan yang berusaha yang diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna peningkatan dan pengawasan Pemda yang lebih terarah dan terstruktur. Dinas Kesehatan segera memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun, diantaranya puskesmas yang sudah ada, tapi sampai saat ini belum ditempati dan dimanfaatkan, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan bangunan. Tenaga ASN, honorer, bidan dan perawat yang menumpuk di puskesmas Waisai dan Saunek segera dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang ada di Raja Ampat. Kepala puskesmas atau pustu yang tidak aktif melaksanakan tugas di daerah penugasan segera untuk diganti karena tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Pendistribusian obat ke puskesmas atau pustu harus tepat waktu dan memperhatikan tanggal dan tahun kadaluarsa obat tersebut. Honorer di Dinas Kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mempunyai latar belakang pendidikan ilmu kesehatan. Kader posyandu dan dukung beranak harus diperhatikan haknya dan dibayarkan tepat waktu sesuai dengan SK yang sudah diterima. Segera memperhatikan dana insentif petugas kesehatan yang bertugas di daerah terpencil sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 156/Menkes/SK/1 tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam rangka penugasan khusus di puskesmas daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Dinas Kesehatan dan RSUD segera menyiapkan MUU sebagai dasar hukum mengontrak dokter spesialis di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan dan terutama pada rumah sakit umum daerah di Waisai. BUMD kepada Saudara Bupati segera mengevaluasi pernyataan modal dan dividen kepada BUMD lama, yaitu PT Raja Ampat Makmur Madani, PT Raja Ampat Makmur Madani. Kepada BUMD yang baru agar segera Saudara Bupati merevitalisasi manajemen BUMD karena PT RAI sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Direktur BUMD PT RAI tidak mampu mengelola dan merawat aset-aset BUMD untuk menghasilkan PAD. Bahkan salah satu aset BUMD yaitu kapal kayu sudah berubah menjadi kapal selam atau rumah ikan alias tenggelam. Berikutnya, PLN. Pemerintah segera berkoordinasi dan memfasilitasi PLN guna menyelesaikan persoalan PLN di beberapa titik yang terkesan terjadi pemadaman lampu, contoh di distrik Waiga Utara. Pemerintah memperhatikan tim survei PLN dalam penentuan kampung dan pemasangan jaringan PLN agar jangan terkesan bertumpuk pada satu wilayah tertentu saja. PLN segera melakukan survei dalam waktu dekat kepada distrik dan kampung-kampung yang belum tersentuh PLN.
PLN segera menyiapkan draft rancangan perda tentang jarak tumbuh dan tinggi pohon yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Berikutnya, meminta kepada Saudara Bupati untuk segera memberlakukan status new normal di Kabupaten Raja Ampat, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi sehingga dapat mencegah penyebaran virus corona di Raja Ampat. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia, akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati dan seluruh jajarannya yang telah melaksanakan amanat yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Raja Ampat, dan kami berharap semoga agenda-agenda kebaikan dan agenda-agenda kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat yang sudah berjalan selama ini dapat dilanjutkan pada kepemimpinan mendatang, dan jika ada kesalahan ataupun permasalahan dalam operasional bisa diperbaiki demi memanfaatkan yang lebih banyak lagi buat masyarakat. Demikian pendapat akhir fraksi Gerakan Amanat Sejahtera DPRD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019. Teriring permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan yang kurang berkenan, kami berharap penyampaian pendapat akhir fraksi Gerakan Amanat Sejahtera dapat dimaknai sebagai bentuk evaluasi dan kritik yang membangun. Itu adalah wujud kepedulian kami terhadap Bupati Raja Ampat dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat. LKPJ ini hanyalah bagian kecil dari laporan keseluruhan hidup kita yang kelak laporannya akan kita pertanggungjawabkan di hari setelah hidup di dunia ini. Hari di mana seluruh perbuatan dan ucapan tertulis laporannya. Atas perhatiannya, selama penyampaian pendapat akhir, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati hidup dan kehidupan kita kemarin dan hari ini dan hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera, Ismail Saraka Ketua, Ibrahim Macap Wakil Ketua, Fahmi Macap SE Sekretaris, Haji Ali Lumbara Anggota. Pembacaan selesai. Saudara-saudara setuju terhadap rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan melalui pandangan akhir fraksi Dewan tadi guna memperbaiki kinerja pemerintah daerah ke depan yang lebih baik. Setuju? Setuju. Sekali lagi saya tanyakan, setuju? Setuju. Dapat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan satu, pengesahan jadwal LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 pada rapat pleno 1 tanggal 15 Juni 2020. 2. Penyampaian rekomendasi Komisi-Komisi DPRD terhadap LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 pada rapat pleno 2 tanggal 13 Juli 2020. 3. Jawaban eksekutif pada rapat pleno 3 tanggal 13 Juli 2019. 4. Pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan pada rapat pleno 4 tanggal 14 Juli 2020. Memutuskan menetapkan ke-1, menyetujui dan menerima LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Kedua, dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 akan ditindaklanjuti kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah mendapat rekomendasi Gubernur Papua Barat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Waisai pada tanggal 14 Juli 2020, pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat, Ketua Abdul Wahab Warwei. Pembacaan selesai. Saya menyerahkan dokumen ini kepada saudara Bupati. Rekan-rekan anggota Dewan yang kami hormati, Komandan Kodim 1805 Raja Ampat atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Distrik Kota Waisai, dan para lurah yang kami hormati, saudara-saudara Kepala Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Perbankan, yang kami hormati, Saudara Ketua KPUD Kabupaten Raja Ampat, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan partai politik, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kita masih diberi kesempatan dan mengikuti sidang paripurna DPRD. Dalam rangka pengesahan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019. Peserta rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Ruang lingkup LKPJ meliputi A. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. B. Dan lain hasil pelaksanaan tugas, pembantuan dan penugasan. Hasil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi 1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. 2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan melaksanakannya. 3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa 1. Tugas pembantuan yang diterima
dari pemerintahan pusat, dan 2 tugas pembantuan yang diterima dari pemerintahan provinsi. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati, Sekretaris Daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka pembahasan materi LKPJ. Melalui rapat dengar pendapat bersama komisi terkait maupun gabungan komisi, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas pemikiran dan kinerja keras melalui rapat paripurna, rapat gabungan, rapat komisi, dan rapat dengar pendapat dengan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat TNI, Polri, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang dapat menyatukan semangat dan kebersamaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing, sehingga tercipta suasana yang tentram, aman, dan damai di bumi seribu pulau, sehingga proses pemerintahan dapat berlangsung. Hadirin yang kami banggakan, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat memiliki beban dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, serta mengembangkan hubungan dan mekanisme check and balance antara lembaga perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa pembahasan materi LKPJ Bupati Raja Ampat ini adalah merupakan pelaksanaan dan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh setiap alat kelengkapan Dewan, terutama di 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam kerangka representasi rakyat, hal ini bersandar kepada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada pasal 147 ayat 1 dinyatakan bahwa DPRD Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi pembentukan perda di kabupaten dan kota, anggaran, dan pengawasan. Saudara Bupati beserta sidang Dewan, hadirin yang berbahagia, sejak beberapa waktu lalu komisi-komisi DPR sesuai tugas dan kewenangan bersama-sama dengan pihak eksekutif terkait telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 yang tentunya menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menetapkan program kegiatan pembangunan berskala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 merupakan indikator oleh kepala daerah untuk mengukur kinerja jajaran pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang sektor pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan amanat peraturan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan fungsi DPR. Hanya memberikan rekomendasi dan catatan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Saudara Bupati serta sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, sebelum mengakhiri pidato ini, saya atas nama pimpinan Dewan dan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat mengucapkan kepada Saudara Bupati beserta segenap jajaran yang telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atas hasil audit keuangan pemerintah daerah oleh BPK ke-6 kali secara berturut-turut. Semoga predikat ini dapat dipertahankan di masa yang akan datang. Dan tidak lupa,
kami atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah atas segala perbedaan dan pendapat yang terjadi selama pembahasan ini. Dan selanjutnya, kami lembaga berharap aset-aset daerah seperti Persiram dan lain-lain itu harus dipertegas. Ini juga menyangkut kewajiban kita sebagai pengawasan, jadi tidak terkesan ada pembiaran. Demikian sambutan ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat, rahmat dan anugerah, serta dapat melindungi kita semua dalam pekerjaan maupun keluarga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Waisai 14 Juli 2020, Ketua Abdul Wahab Warway. Terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang juga saya hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang kami hormati Pak Kapolres Raja Ampat, juga yang kami hormati Pak Dan Ramil yang mewakili Dandim 1805 Raja Ampat, yang kami hormati Pak Sekda, Pak Sekwan, Pak Asisten 1, serta pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, pejabat eselon 3 dan 4, Pak Lurah, Pak Distrik dan Pak Lurah yang ada di Kota Waisai yang kami hormati. Juga yang kami hormati para pimpinan vertikal BUMN maupun BUMD. Yang kami hormati pimpinan cabang BPJS Tenaga Kerja, juga yang kami hormati pimpinan cabang BPJS Kesehatan, yang juga kami hormati Kepala Cabang Bank Papua, Kepala Cabang BRI, dan Kepala Cabang Bank Mandiri, serta Kepala Cabang BNI di Waisai. Serta yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta insan pers dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah senantiasa saya pribadi mengajak Bapak Ibu kita semua yang ada di ruangan ini untuk selalu tetap bersyukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, terima berkat dan nikmat kehidupan serta sehat walafiat dalam mengikuti acara penutupan paripurna LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD disusun dan disahkan dalam bentuk peraturan daerah. Pembahasan APBD yang dimulai dari penyusunan rencana kerja tahunan sampai dengan pertanggungjawabannya dilakukan melalui siklus dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Melalui momentum ini, saya mengajak kita semua agar dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang dimulai sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Semua ini adalah dalam rangka pemenuhan cita-cita kita bersama, yaitu terbentuknya suatu aparatur pemerintah yang bersih, tertib dan berwibawa yang akan mengantarkan kepada terwujudnya masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD dan seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat yang
telah giat dan secara cermat dan teliti melakukan pembahasan dan dialog terkait LKPJ anggaran tahun 2019. Mari kita teruskan berlangkah bersama, bergandengan tangan membangun Raja Ampat yang semakin maju dan sejahtera. Bapak Ibu Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD dan Bapak Ibu yang kami hormati, serta tamu undangan yang berbahagia, LKPJ dari tahun ke tahun sebagaimana merupakan suatu mekanisme ataupun kewajiban bagi kami sebagai bupati untuk memberikan laporan kinerja pertanggungjawaban yang sebelumnya LKPJ tersebut telah diaudit oleh institusi Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan penyerapan dan pelaksanaan tahun anggaran 2019. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita tahu bahwa Raja Ampat diberikan atau dinilai oleh BPK Papua Barat dalam penyerapan ataupun pertanggungjawaban anggaran tahun 2019 diberikan status atau opini kepada kita, yaitu wajar tanpa pengecualian WTP. Ini merupakan WTP yang ke-6 yang kita dapatkan. Di sini saya mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, terutama eksekutif maupun legislatif, bahwa opini yang kita dapatkan ini adalah bagian kerjasama mitra daripada dua lembaga yang ada ini. Jadi opini itu bukan merupakan penilaian dari BPK terhadap eksekutif, yaitu birokrasi yang ada yang kami pimpin, atau penilaian secara pribadi kami, tetapi adalah bagian daripada kerjasama dan hubungan mitra yang diatur dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Ini sekali lagi saya mengajak untuk kita memahami persoalan ini. Jadi persoalan untuk berkaitan dengan opini ini bukan keberhasilan Bupati Raja Ampat saja pribadi, tetapi adalah bagian daripada kita semua. Seluruh juga termasuk adalah lapisan masyarakat. Karena namanya pemerintah, dalam pemerintahan itu adalah lapisannya adalah masyarakatnya. Masyarakat ikut mengoreksi dan ikut mengikuti apa perkembangan yang menjadi pelaksanaan dan hal-hal yang arah tujuannya yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Raja Ampat, termasuk kita yang ada dalam ruangan ini. Sekali lagi, ini menjadi pemahaman kita bersama. Jadi kalau dikatakan bahwa ini satu keberhasilan, ya itulah keberhasilan kita. Siapa yang tidak mau berhasil? Semua orang pasti tentunya mau berhasil. Tidak ada orang satupun yang mau bekerja terus tidak ada hasilnya atau gagal. Oleh karena itu saya menyimpulkan daripada rekomendasi yang telah diberikan oleh ketua fraksi masing-masing, yang dimana bahwa LKPJ ini DPRD memberikan rekomendasi kepada kami Bupati di dalam penyelenggaraan pemerintah yang akan datang. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Sangat kritis saya lihat daripada rekomendasi yang diberikan. Tetapi itulah yang patut kita laksanakan dan kita lakukan sebagai lembaga yang terhormat ini, sebagai kita yang diberikan amanah ini, bahwa inilah tempat untuk kita saling mengoreksi sejauh mana dan sebagaimana yang harus kita laksanakan. Secara pribadi kami manusia tidak ada yang sempurna. Biasanya kalau yang berhasil itu kita semua,
Tapi kalau yang tidak berhasil itu biasa oknum pribadi, artinya Pak Bupati sendiri, artinya Bupati sendiri yang tanggung semua persoalan. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rekomendasi yang diberikan. Artinya di mana bahwa ruangan inilah tempat untuk kita duduk bicara. Kita tidak perlu bicara di luar-luar ataupun yang tidak pada tempatnya. Saya senang dan secara pribadi saya menyukai keadaan dan situasi keadaan dalam ruangan ini untuk kita saling mengoreksi, di mana kita dituntut untuk tampil sebagai seorang yang punya inisiator, sebagai seorang yang memiliki kemampuan melakukan inisiator ataupun inisiasi rencana-rencana ide-ide yang baik untuk kita dapat lakukan dalam perkembangan pemerintahan yang ke depan. Dalam hal ini, ya, kontributor pikiran itu yang saya butuhkan juga. Kami pribadi kalau jalan sendiri juga tidak mungkin. Secara peraturan dan perundang-undangan, lembaga ini adalah bagian daripada mitra yang harus perlu kita kerjasama bersama. Artinya kita harus lakukan supaya kita dinilai oleh baik itu institusi ataupun kelembagaan ataupun daerah-daerah yang lain bahwa kami ini, kita semua ini punya semangat yang sama, yaitu selalu mau ingin berhasil dan mau ingin lebih baik lagi ke depan. Ini yang perlu untuk dimana ruang dan waktu inilah yang kita pakai untuk secara optimal dan maksimal untuk memberikan masukan kepada kami. Artinya inisiator, kontributor pikiran, terus apa lagi secara konstruktif, ya kan? Apa yang perlu diperbaiki oleh kami secara pribadi dalam hal ini Bupati dan pemerintah. Kalau kita jadi provokator, ini juga jadi sulit, ya kan? Artinya kita tidak bawa dalam ruangan ini secara pribadi. Maka kita bawa untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat dan kabupaten yang kita cintai ini. Kita tidak ada punya tendensi. Sekali lagi bahwa saya juga tidak mau tidak berhasil, pasti semua harus berhasil. Apa yang menjadi kritikan daripada baik dalam bentuk rekomendasi yang tadi diberikan, saya pastikan akan dilaksanakan. Artinya dalam hal ini, terutama untuk Pak Sekda dan pimpinan OPD, nanti kita akan rapat kembali dalam internal birokrasi ataupun eksekutif. Rekomendasi yang diberikan kepada kami itu kami akan bahas secara tindak lanjutnya, supaya jangan cuma hanya kita datang mendengar terus sifatnya selesai terus diam dan tidak ada apa-apanya gitu. Saya suka orang yang kritik, yang memberikan masukan kepada kami, terutama yang realistis dengan realita yang ada, ya kan? Kita kadang-kadang menunjuk orang, kita tidak melihat 4 jari yang ada dalam genggaman kita untuk menunjuk diri kita sendiri. Saya sekali lagi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan seterus-terusnya kepada anggota DPR yang telah giat dan dengan meluangkan waktu dan pikiran untuk membahas LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. Sekali lagi ini Bupati, tapi di dalamnya ada Wakil Bupati, ada Sekda, ada pimpinan OPD, ada bapak-bapak, orang semua yang ada, ya kan? Jadi ya biasa tadi saya bilang LKPJ dia pertama Bupati lagi yang tanggung jawab, ya kan? Tetapi di dalam daripada laporan itu bukan Bupati saja, semua. Dan mari kita tepuk tangan dulu, Bapak. Ini menjadi kesadaran kita, ya kan? Ya, jadi jangan yang rusak itu Bupati saja, kan? Bapak-bapak juga termasuk bertanggung jawab juga, ya toh? Yang ada dalam ruangan sini yang tidak hadir juga termasuk juga bagian yang perlu dipertanyakan dan bertanggungjawabkan. Kira-kira begitu demikian. Saya satu hal yang mungkin saya tambahkan untuk menutupi sambutan ini. Saya belajar dari keadaan di Raja Ampat ini. Di Raja Ampat ini kalau orang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu hal dalam kebenaran itu, pasti secara nyata dia akan merasakan apa yang menjadi
campur tangan Tuhan dan terutama negeri ini. Secara seleksi alam itu akan menunjukkan siapa yang hebat dan siapa yang tidak. Ya, sekali lagi untuk itu saya mengingatkan diri saya untuk kita sama-sama mari kita bangun Raja Ampat ini dengan segenap pikiran dan tanggung jawab dalam segala posisi yang diberikan pada saat ini kita pikul. Mari kita lakukan untuk guna dan kemaslahatan dan kebaikan serta kemakmuran kabupaten yang kita cintai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang untuk kita semua. Kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah memenuhi undangan kami untuk mengesahkan LKPJ Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019. Dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Maka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat pleno 5 masa sidang pertama tahun 2020 dalam rangka mendengar pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap pembahasan materi LKPJ Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019 pada siang ini, Selasa tanggal 14 Juli 2020, saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan penutupan rapat pleno 5 masa sidang pertama tahun 2020. Saya pegang ini rekomendasi langsung saya pegang begini supaya ya DPR pikirnya cuma dia pengen ya kan kan menuju ke new normal kan rekomendasi kan jelas loh yang terhadir itu dia Dan berakhirnya atas nama Sekretaris dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Raja Ampat mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat menikmati hidangan yang telah Ya. Nah, Pak Sekda, serahkan ini. Rekomendasi ditindak langsung dari kami.